surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Ingat ya sayang, jangan bilang gini, "Aa, kenapa ya Allah tuh ngasih ujian berat banget sama saya?" Shh, jawabannya, karena Allah percaya tubuhmu kuat untuk menghadapi ujian itu. Karena Allah tahu engkau mampu untuk menghadapi ujian itu. Maka nggak boleh bilang gini, "Kamu mah nggak kayak aku mah hidupnya tuh susah. Kamu mah nawa sih. Kamu mah nggak kayak aku mah ya." Shh. Jangan menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain, karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu semakin senang dengan keadaan itu. Catat status hari kedua itu, hari Selasa cocok itu ya. Jangan sibuk menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu semakin bahagia dengan keadaan itu. Jadi gimana Hilman? Yuk belajar yuk. Seberat apapun ujian yang menimpa kita, karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk bisa menghadapi ujian itu. Maka mulai dari sini nanti kita keluarkan seberat apapun ujiannya, ya sudah. Maka ini nasihat guru saya, jangan minta diselesaikan masalahmu sebelum engkau mendapatkan kekuatan di balik masalah itu. Jangan minta dihempaskan dulu persoalanmu sebelum engkau mendapatkan hikmah di balik persoalan itu. Jangan minta dihilangkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu. Kenapa Hilman? Iya, la yumakkana hatta yubtala. Seseorang itu tidak akan mungkin dikuatkan, tidak akan mungkin ditinggikan derajatnya sebelum dia diberikan persoalan dalam hidupnya. Maka ingat ya, ayat yang kedua tadi, surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286. Dan yang ketiga, ingat surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat berapa? 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada, ingat ya, badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, mungkin di pemakaman ya. Ya, paling itu aja palingan ya. Tapi doainlah mudah-mudahan ketemu. Nah, kacamatanya apa? Wasyukrika ya Allah. Tanamkan di hati kami sikap bersyukur atas semua keadaan yang kau berikan. Ingat ya, kadang kita itu tidak boleh membenci sesuatu yang kita rasa nggak enak dalam hidup kita. Kenapa? Karena di balik sesuatu yang nggak enak itulah justru Allah sedang sisipkan sesuatu yang membahagiakan untuk kita. Ketika kita bisa menjadi sesuatu yang nggak enak itu. Obat itu rasanya apa sih? Pahit. Tapi saat kita mau menelannya, mau meminumnya, dan kita sabar dengan keadaan itu, pada akhirnya Allah berikan rasa manis dengan cara apa? Mengizinkan kesembuhan untuk kita. Betul? Jadi kadang-kadang sayang, kita tuh kudu nerima dulu sesuatu yang ini nggak enak Ustadz, ini sakit Ustadz. Iya, karena Allah tidak akan mungkin menempatkanmu pada posisi yang terbaik sebelum engkau ditempa pada posisi yang lebih terbaik dalam hidup. Jadi kadang-kadang kita kudu ditempa agar apa? Ditempatkan pada posisi yang terbaik. Kadang-kadang kita harus dibanting agar kita terpelanting pada keadaan yang lebih baik. Maka kacamatanya apa? Syukur. Maka apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur,
pasti. Allah lam, ada lamnya lam taukid. La azidannakum, pasti Allah akan tambahkan. Apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Apa yang Allah tambahkan? Kebahagiaannya. Apa yang Allah tambahkan? Kelapangannya. Betul? Coba saya mau tanya, pilih mana? Kaya, gelisah, miskin, tenang. Mikir dulu, nggak jawab teh, jangan langsung. Coba, kaya, gelisah, atau miskin, tenang? Baik, itu jawaban semua orang ya. Maunya kaya, tenang. Pilih akhwat, antum pilih mana? Ganteng, menggelisahkan, atau abstrak, menenangkan? Saya nggak berani bilang jelek ya, bilangnya abstrak aja lah. Coba pilih yang mana kira-kira? Mohon maaf ya, kadang-kadang yang mahal itu bukan kebahagiaannya, tapi ketenangannya. Betul? Pernah Ahilman tulis, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Catat. Status hari apa ini? Rabu. Iya. Jadi teman-teman, ketenangan itu yang ngasih siapa? Ketenangan yang ngasih siapa? La azidannakum. Terus apa Ustaz? Ingat, dan jika kalian kufur dengan cara apa? Ngeluh, gelisah, nyalain keadaan. Kenapa ya? Semesta tuh nggak berpihak sama saya ya. Kenapa ya? Capek nggak sih kayak gitu? Capek. Nangis itu kalau berlebihan capek atau tidak? Capek kan? Kalau untuk sekali sedih, sakit, nangis gak masalah. Tapi kalau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sakit. Aku tuh semenjak pisah sama cowok yang aku suka tuh jadi gak mau kenal lagi sama cowok yang lain. Emang kenapa? Iya, karena di mata saya semua cowok sama. Dia tuh gak nyadarnya ngomong sama siapa coba. Kan akhirnya temenin cowok juga ya. Karena hati temenin cowok juga. Terus dengan polosnya bilang, semua cowok sama. Emangnya gue perempuan? Kan enggak kan? Gue juga laki-laki. Kenapa teman-teman akhwat antum bisa bilang begitu? Karena antum fokusnya sama cowok yang nyakitin antum. Lihat dong di Remisha, wajah-wajahnya kan agak abstrak sih memang ya, ini agak sulit. Sama antum juga ikhwan, antum gak bisa bilang gini, saya udah sakit sama yang namanya perempuan. Terus kudu kumaha? Udah, mungkin di pilihan saya apa? Mencintai jadi kau orang, jadi siun kan? Hati-hati. Itu banyak kejadian yang begitu tuh. Istighfar, naudzubillahi min dzalik. Yang ada Ahilman lari langsung. Dan saya berlindung kepada Allah, ya Allah, jangan sampai bertemu dengan orang begini di sini ya Allah. Jadi teman-teman, coba fokusnya bukan ke orangnya, tapi ke keadaan yang Allah siapkan yang terbaik untuk kita. Kekufuran kita lah, ngeluh kita lah, gelisah kita lah yang berlebihan, yang menutup ketenangan itu datang dalam hidup kita. Ujungnya apa? Merasa tersakiti. Ingat nih, ingat ya, pernah Ahilman jelaskan gak sih? Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit. Beda atau sama? Mau dijelasin lagi nggak? Mau dijelasin lagi nggak? Atau cukup? Waktu itu kan pernah ada tuh. Buka dong MRBJ TV ya, ulangi lagi belajarnya. Pokoknya teman-teman ya, kalau lagi galau lihat aja video Ahilman, insya Allah lah. Lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi galau, udah buka aja video Ahilman, udah insya Allah pas nonton video hilang galaunya. Habis nonton inget lagi gitu ya. Tapi tidak naon kan, minimal mah ya terobatilah sedikit.